Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kemenpan RB. Jadi bab 2 asas maksud, tujuan, dan ruang lingkup. Pasal 2 asas standar sarana dan prasarana kantor terdiri dari A. Tertib, B. Adil, C. Transparan, D. Efisien dan efektif, E. Manfaat, F. Keselamatan, G. Kesejahteraan, H. Kepatuhan, I. Akuntabel. Pasal 2 yang tadi saya bacakan. Pasal 3 kemudian maksud penyusunan standar sarana dan prasarana kantor adalah A. Kepastian ketentuan penggunaan ruang kantor, alat perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. B. Keseragaman penggunaan ruang kantor dan alat perlengkapan kantor. C. Kelancaran proses pekerjaan. Kemudian D. Kemudahan komunikasi dan hubungan yang baik antar pejabat atau pegawai di lingkungan. Kemudian ada penelitian terdahulu. Pasal 4 tujuan penyusunan standar sarana dan prasarana kantor adalah menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja, mewujudkan penataan yang bernilai estetika, menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur, dan mewujudkan sarana dan prasarana kantor sesuai standar. Pasal 5 ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi pengaturan mengenai ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis, dan model atau tipe sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bab 3 standar sarana dan prasarana. Bab 6 standar sarana dan prasarana kantor terdiri atas 1. Ruang kantor, 2. Ruang penunjang, 3. Perlengkapan ruang kantor, 4. Perlengkapan ruang penunjang dan kendaraan dinas. Pasal 7 1. Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A terdiri atas ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat. 2. Ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A diperuntukkan bagi menteri, wakil menteri, pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, dan pejabat fungsional. Desain penelitian. Pasal 8 1. Ruang penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf B terdiri atas ruang ibadah, lobi, ruang pusat data, ruang arsip, ruang perpustakaan, ruang penyimpanan barang, ruang pusat CCTV, ruang poliklinik, ruang sentral telepon, ruang pos penjagaan keamanan, ruang kantin pegawai, ruang sumber tenaga biasa. 2. Standar perlengkapan ruang kantor. Ruang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran 2 peraturan menteri ini. Teknik pengumpulan data. Pasal 9 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disediakan kendaraan dinas. 2. Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kendaraan dinas menteri, kendaraan dinas wakil menteri, kendaraan dinas penjabat eselon 1, kendaraan dinas penjabat setara eselon 1, kendaraan dinas penjabat eselon 2, kendaraan dinas penjabat setara eselon 2, kendaraan dinas operasional. 3. Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disediakan bagi pejabat dan pegawai selama yang bersangkutan mengemangku jabatan tersebut. 4. Standar kendaraan dinas yang bermaksud yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran 2 peraturan menteri ini. Teknik analisis data. 1. Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani, kedaulatan bergerak secara sehat dan teratur, cahaya dan ventilasi yang sehat bagi siang maupun malam. Kemudian yang kedua, penataan yang bernilai estetika, kesejahteraan pegawai, dan kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume atau beban kerja dan struktur organisasi. Bab 3 penataan sarana dan prasarana kerja. Pasal 5 standar sarana prasarana kerja meliputi 1. Ruang kantor, 2. Perlengkapan kantor, 3. Rumah dinas dan kendaraan dinas. Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A meliputi ruang kerja, ruang tamu, ruang staf atau ADC, ruang tunggu, ruang rapat, ruang pola, ruang data, ruang bendahara, pemegang kas, ruang sandi dan telkom, ruang arsip dan rahasia, ruang arsip aktif, ruang arsip inaktif, ruang arsip statis, ruang perpustakaan. Pembahasan hasil. 1.
ruang pembacaan perpustakaan, ruang poliklinik, ruang laboratorium, ruang penyajian data, ruang penyimpanan atau gudang, ruang sentral telepon, ruang komputer, ruang pos penjagaan keamanan, ruang kantin, ruang sumber tenaga diesel, ruang ibadah atau mushola, ruang kamar mandi, ruang pengadaan, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Pasal 7 perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf B meliputi ruang kantor, alat beres mesin, alat kantor, papan informasi, peralatan ulur kantor, alat ukur, alat-alat visual, alat medis, perangkat sandi dan telekomunikasi, perlengkapan kearsipan, perlengkapan petugas keamanan, dan lain-lain. Pasal 8 ruang kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud terdiri dari gubernur, wakil gubernur, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR daerah provinsi, sekretaris daerah provinsi, bupati wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota, sekretaris daerah kabupaten kota, pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5, pejabat fungsional serta pegawai lainnya. Pasal 9 rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C meliputi rumah jabatan, rumah instansi, rumah dinas, dan rumah pegawai. Pasal 10 rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A diperuntukkan bagi pemangku jabatan gubernur, wakil gubernur, pimpinan DPR, sekretaris daerah provinsi, bupati. Ini sama yang tadi. Kemudian yang kedua, rumah jabatan sebagaimana dimaksud dilengkapi perlengkapan dan perabotan rumah tangga. Dan yang ketiga, penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 11, satu rumah instansi atau dinas sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 9 huruf B diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota dewan atau DPR. Rumah instansi dinas sebagai dimaksud ayat 1 dapat disediakan perlengkapan sesuai pegawai melaksanakan tugas pada instansinya. Kemudian yang ketiga, penghunian rumah instansi atau rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbatas selama pegawai melakukan. Pasal 12, rumah pegawai sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 9 huruf C dapat disediakan oleh pemerintah daerah diperuntukkan bagi pegawai negara sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Indonesia. Pasal 13 kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada D kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus lapangan. Pasal 14 kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara. Kemudian yang kedua, kendaraan perorangan dinas dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi pemangku jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil bupati, wali kota. Kemudian yang terakhir, pasal 15 kendaraan dinas operasional atau dinas jabatan sebagaimana pasal 13 huruf B disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. 2 kendaraan dinas operasional, kendaraan dinas jabatan sebagaimana maksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi DPR, pimpinan Dewan DPR. 3 kendaraan dinas operasional, kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5. Pasal 16 kendaraan dinas operasional khusus lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf C disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus lapangan dan pelayanan umum. Kendaraan dinas operasional khusus lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus atau lapangan. 3 kendaraan dinas operasional khusus lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai. Sekian dari penjelasan tadi. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.